kebijakan. Baik itu kepentingan perusahaan maupun kepentingan pemilik dana. Jadi, seorang manajer keuangan itu tetap berpegang pada prinsip optimalisasi pengolahan dana secara efektif dan efisien yang dapat memuaskan semua pihak. Saham, oke. Ntar dulu, sebelum saya jelaskan, ada nggak teman-teman yang paham apa itu saham? Monggo. Sebentar, Mbak Lina, Mbak Lili mana ya? Mbak Lili sama Mbak Lili, Mbak Ayu, Mbak Oseng, Mbak Os. Ini ada semua nih orangnya, tapi kok nggak ini ya? Mbak Lili, coba Mbak Lili, apa itu? Mbak Betty nanya tuh apa tuh saham? Ayo, Mbak Oseng, monggo. Bukan Mbak Oseng itu kan Mbak Ayu juga tuh namanya. Kalau Mbak Ayu Pusparini saya tahu. Mas Ayu Oseng ya. Mas Ayat, mana nih Mas Ayat ini? Mbak Eti, ayo silakan. Oke, Mbak Eti, silakan dijelaskan apa itu saham. Halo Bapak, apa dengar Pak? Saham, apa itu ya saham ya? Oke. Halo, dengar nggak Pak? Halo, dengar. Ya. Saham itu surat berharga Pak. Jadi yang menunjukkan bagian dari kepemilikan atas suatu perusahaan gitu. Oke, Mbak ini, makasih Mbak Eti. Mbak Betty tahu kan sudah saham? Ya, enggak apa-apa Mas Ajat, silakan. Jadi ketika berbicara tentang saham, itu tadi yang sudah dijelaskan didefinisikan sama Mbak Eti. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, kalau obligasi tadi juga masuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuannya itu salah satunya yaitu untuk mendapatkan dana-dana dari pihak-pihak yang lain. Nah, selanjutnya kembali lagi ke masalah dana ya. Apabila kita hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka panjang, maka perbandingan tersebut disebut sebagai struktur modal. Ingat ya, itu penting. Dan apabila diperhatikan baik dana jangka panjang dan jangka pendek, perbandingan tersebut disebut sebagai struktur finansial. Nah, sedangkan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan mempengaruhi kedua struktur tersebut. Dalam hal ini, seorang manajer keuangan itu memegang peranan penting dalam mengambil kebijakan keuangan perusahaan melalui perencanaan strategi yang baik. Itu. Oke, Mbak Lina, Mbak Lina nanya nih. Kalau dividen apa termasuk surat berharga, Pak? Tadi dulu. Saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman nih kan kemarin sudah dapat manajemen keuangan kalau nggak salah. Kira-kira tahu nggak apa itu dividen? Silakan Mbak Furaida bicara. Ya, namakan ya Bapak. Assalamualaikum. Salam. Yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Di mana pembagian ini yaitu mengurangi laba yang ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada pemilik memang adalah tujuan utama suatu ya gitu. Bentar, terlalu cepat. Pelan teman-teman, kalau saya paham. Teman-teman nanti ini susah memahaminya, Mbak. Nanti gagal paham. Pelan-pelan Mbak Furaida. Suaranya bagus kok. Pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Itu dividen. Nah, ini beliau nanya lagi nih, kalau dividen itu apa termasuk surat berharga, Pak? Menurut saya iya, Pak. Ya. Ini Mbak Fitri bilangnya kayaknya enggak gitu. Yang benar iya atau enggak?
Tanya itu pembagian laba kan kepada pemegang saham. Bentar. Ada yang tahu? Silakan. Kalau Mbak Furaida tadi bilangnya ya. Kurang yakin juga, Pak. Oke, terima kasih Mbak Furaida. Ini menarik nih. Dividen sudah dijelaskan berkaitan dengan dividen. Nah, sekarang Mbak Ulin, Mbak Lina nanya lagi. Ini masuk apa enggak dengan sama enggak dengan surat berharga? Tadi dulu Mbak Eti. Mbak ini coba Mbak Fitri. Mana Mbak Fitri ya? Ya Pak, Mbak Fitri coba jelasin tuh. kalau menurut saya sih dividen itu bukan apa ya, bukan surat berharga, bukan termasuk surat berharga. Kenapa? Karena itu dividen itu pendistribusian pembagian labanya, aktivitasnya kayaknya. Kalau menurut saya ini. Yang yakin gitu loh Mbak, ini soalnya nanti kalau sudah saya upload nanti didengar orang seluruh Indonesia bisa membuka ini. Oke, baik, makasih Mbak Fitri. Oke Mbak Lina, artinya saya sudah paham Pak. Coba Mbak Lina ulang kalau artinya sudah paham. Dividen itu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, pembagian ini akan mengurangi laba yang ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Dan dividen ini berupa lembaran atau skrip. Jadi bedanya kalau pada pendanaan utang, bunga itu berupa uang. Sedangkan pada pendanaan modal, dividen itu berupa lembaran atau skrip dan pemegang yang diserahkan pada pemegang saham. Jadi pembagian saham antara perusahaan yang mengeluarkan dan pemegang sahamnya. Jadi apakah ini suatu barang berharga atau seperti saham halnya atau bukan begitu Pak? Saya kurang paham itu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, coba Mbak Fitri. Mbak Fitri coba jelaskan. Dividen bisa dikatakan termasuk dalam surat berharga karena biasanya dividen juga dibagikan dalam bentuk saham. Pembagian laba dalam bentuk saham. Jadi kalau dibagikan dalam bentuk saham kan termasuk surat berharga. Nggak tahu. Ya iya, makanya itu saya kasih tahu kalau dibagikan bonusnya itu dibagikan dalam bentuk saham, maka itu bisa termasuk dalam surat itu tadi apa? Surat berharga. Oke, kita runtut lagi ya, pelan-pelan. Definisi surat berharga itu apa sih? Surat berharga itu adalah surat yang bisa diperjualbelikan atau yang bisa dicairkan untuk modal. Oke, sudah paham toh? Oke. Ya udah. Mbak Furaida, menurut saya iya, karena dilihat dari jenisnya berupa dividen tunai dan dividen saham. Oke, sudah ya, sudah paham ya. Nanti kalau ada yang tanya itu, teman-teman saya harap bisa jawab semua. Oke. Makasih Mbak Fitri, makasih Mbak Furaida, Mbak Lina, Mbak Betty, Mbak Eti, kayaknya banyak ada nih ya. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Selanjutnya itu tadi berkaitan dengan masalah dana. Nah, tujuan dari manajemen keuangan ini tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan di sebelumnya. Jadi untuk dapat mengambil keputusan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai, di mana
uh,